Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Aang Ridwan, salah seorang dosen di Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, pada acara program Guru Besar. Sebuah acara yang punya obsesi menghimpun pemikiran dakwah dan komunikasi dari para guru besar, baik dakwah dan komunikasi sebagai aktivitas sejarah, dakwah dan komunikasi sebagai aktivitas sosial, dakwah dan komunikasi sebagai ilmu, dakwah dan komunikasi sebagai institusi, maupun dakwah dan komunikasi sebagai solusi untuk problem kemanusiaan hari ini dan problem kemanusiaan di masa yang akan datang. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, pada episode kali ini kita sudah hadir di antara kita salah seorang guru besar di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Beliau sekarang memiliki amanah sebagai Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Beliau adalah Profesor Dr. Kiai Haji Enjang AS MSI MAG. Assalamualaikum Pak Dekan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat sekarang? Alhamdulillah. Semakin sibuk nampaknya ya. Beliau ini sudah banyak sekali karya yang beliau tulis ya, jurnal nasional, internasional, apalagi kalau buku. Ada satu buku yang sangat mempengaruhi hidup saya yang beliau tulis pada waktu itu. Judulnya mungkin beliau sudah nggak ingat. Change Your Dream. Oh iya. Ini buku luar biasa. Anak dakwah harus punya buku beliau. Mudah-mudahan diterbitkan kembali, Prof. Insya Allah, insya Allah. Oke, Prof. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan diskusi singkat tentang membangun peradaban dakwah. Tapi di forum guru besar ini ada ritual, Prof. Sebelum berbicara tentang topik itu, Prof harus bicara dulu masa kecil. Pendidikan di SD, SMP, seperti apa? Agar Ikhwan Mandala, terutama emak-emak nih, yang berobsesi anaknya untuk menjadi guru besar, bisa ngambil ibroh dari cerita. Silahkan ceritakan, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ditanya tentang masa kecil, ada beberapa episode dalam kehidupan masa kecil saya yang sulit diungkapkan sebenarnya. Karena saya agak berat mengungkapkannya. Saya dibesarkan itu oleh ibu. Karena sejak kelas 3 SD, saya sudah ditinggalkan oleh ayah. Dan di situ terasa memang berat untuk tumbuh besar tanpa seorang ayah. Ketika orang lain punya tambatan untuk mengadu berbagai persoalan, maka saya harus berdiri tegak. Di antara persoalan yang harus dihadapi. Memang sangat terasa hidup tanpa seorang bapak. Tapi itulah jalan hidup yang harus saya coba lalui, dan saya bisa mengambil hikmah. Kalau hidup dibesarkan oleh seorang ibu, tentu punya dengan syarat dengan cerita dan hikmah di balik ditinggalkan seorang ayah itu, kita hidup dengan penuh cinta. Dan itu juga mungkin yang menyebabkan saya menjadi orang yang cukup berbeda dengan yang lain, karena seringkali mengedepankan perasaan. Rasa lebih mengedepan dibanding logika. Sehingga apapun yang saya lakukan tidak bisa lepas dari rasa. Ketika berhadapan dengan orang, ketika kita berkompetisi dengan orang, ketika kita menghadapi banyak orang, yang dikedepankan itu rasa.
Karena seringkali dalam mengambil keputusan untuk saya pun lebih mengedepankan rasa dibanding logika, sehingga seringkali kalah logika saya dengan rasa. Dan mungkin itu diantara yang menyebabkan saya mengambil sebuah prinsip dalam hidup yang kemudian ini juga agak berat saya jalani, sekalipun itu sudah menjadi bagian dari kesimpulan hidup. Karena tadi dididik dengan rasa itu. Dalam bahasa Sunda saya seringkali menyatakan prinsip hidup saya itu temenang ngewa kanu beda. Ide tapi ngepret. Temenang geuleuh kanu ngaririweuh. Temenang marah kanu salah. Karena siapapun yang berbeda, siapapun yang ngaririweuh, siapapun yang mungkin melakukan salah dalam pandangan kita, mereka adalah manusia yang memiliki rasa. Dan rasa itu yang harus dikedepankan. Dan itulah kelemahan saya. Prof, kalau boleh, siapa dalam perjalanan hidup Prof hari ini yang mempengaruhi kuat? Hari ini? Sampai hari ini, dulu waktu kecil, hingga bisa menghantarkan seperti ini. Yang mempengaruhi sangat kuat adalah ibu. Ibu, ya. Sosok ibu, ya. Oke, Iwan Mandala luar biasa ya, Prof Enjang yang seperti ini hari ini. Ternyata beliau lahir dari sosok pribadi yang pada awal tumbuhnya sudah dapat badai ya, ditinggal oleh ayah beliau tercinta. Dan ini saya kira bisa menjadi pelajaran berharga bagi Iwan Mandala yang ditinggal oleh ayah, ditinggal oleh ibu, atau apapun jenis masalahnya, tidak boleh kecil hati. Toh Prof Enjang ini sudah membuktikan, meski beliau ditinggal ayah, beliau bisa sukses menjadi salah seorang guru besar. Prof, kita jeda dulu sejenak sebelum segmen berikutnya untuk pesan-pesan berikut ini. Iwan Mandala, topik kita adalah membangun peradaban dakwah. Prof, saya ingin tahu esensi dakwah itu sesungguhnya apa? Esensi dakwah yang saya tahu itu adalah perubahan ke arah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Perubahan ya, dakwah itu. Dakwah itu perubahan. Maka sesungguhnya kita boleh ya melakukan rethinking atau redefinisi dakwah dari yang konvensional itu misalnya? Sangat boleh. Sangat boleh. Selama itu bukan ayat Al-Quran, kita boleh melakukan perubahan, melakukan rekonstruksi, melakukan rethinking, bahkan tidak menjadi haram apabila kita membuat sebuah formula baru yang mungkin dianggap berbeda. Dengan apa yang dipandang sudah mapan. Oke. Saya sepakat, dakwah itu simple, perubahan ya. Nah, kita sudah pernah membaca catatan sejarah bahwa Islam itu pernah begitu lama menguasai peradaban dunia. Nah, apakah peradaban yang diraih oleh Islam ini bisa juga dianggap sebagai peradaban dakwah gitu? Kalau kita coba lihat beberapa ayat Al-Quran yang kemudian mengajak pada sebuah perubahan yang baik, yang istilah lebih dikenal di dalam Al-Quran itu dengan amar ma'ruf. Semuanya juga kalau kita coba lihat satu persatu, terlebih kalau kita melihat dari aspek semiotiknya atau dari dilalahnya, ketika kita mengajak orang, itu intinya bagaimana orang melakukan perubahan. Perubahan dari sesuatu kepada yang lebih baik, perubahan dari yang baik kepada yang lebih baik, yang kemudian perubahan itu diharapkan memberikan kesejahteraan, memberikan keselamatan, bahkan perubahan untuk membangun sebuah masyarakat marhamah, masyarakat yang dibangun atas dasar rasa cinta, sehingga
karakter yang terbangun pada masyarakat itu la haufun wala hum yahzanun. Oke. Jadi kita bisa narik kesimpulan ya bahwa peradaban Islam itu berbanding lurus dengan peradaban dakwah. Nah, kalau belajar dari sejarah, apa yang harus diperbaiki dari dakwah hari ini supaya kita bisa kembali beradab, Bro? Nampaknya yang harus dikuatkan oleh kita pada perubahan yang akan kita lakukan dan terus kita lakukan itu, satu di antara yang paling penting diingatkan pada subjek dakwah ataupun pada sasaran dakwah adalah tentang adanya sebuah kebangkitan setelah kematian. Adanya hari akhir sebagai sebuah pertanggungjawaban. Oke. Jadi itu ya motivasi, aspek-aspek itu mungkin yang harus kita perbaiki ketika kita ingin bisa membangun peradaban dakwah. Kalau kita bicara strategi misalnya dalam konteks hari ini agar kita bisa membangun peradaban dakwah, strategi seperti apa yang bisa diterapkan? Nah, tentu ketika kita memilih sebuah strategi itu harus disesuaikan dengan sasaran. Yang kedua, ketika kita memilih strategi harus disesuaikan dengan tantangan. Dan ketika kita memilih strategi harus disesuaikan dengan tujuan. Tidak semua dakwah itu satu tujuan. Karena ada yang disebut dengan goal oriented, ada yang disebut dengan tujuan perantara. Dan itu mungkin salah satu di antara sebab ada sebuah pernyataan di dalam Al-Quran yang berbunyi ud'u ila sabili rabbika. Tidak langsung ud'u ila rabbika. Sabili itu sebagai sebuah jalan yang kemudian ketika kita menapaki jalan akan beragam dinamika kita hadapi. Oleh karena itu bagaimana kita mensiasatinya. Jadi tidak satu strategi karena tidak satu tujuan dengan satu target. Ada dakwah yang hanya untuk memberikan penyadaran, ada dakwah untuk memberikan langsung sebuah perubahan. Ada dakwah yang dilakukan oleh kita untuk membangun peradaban. Ada juga dakwah sebagai sebuah proses transmisi bagi orang-orang yang menjadi sasaran dakwahnya itu sendiri. Iwan Mandela semakin menarik ya. Kita jeda rehat dulu sedikit sebelum kita diskusi pada topik yang lebih keren lagi. Iwan Mandela kembali. Semakin menarik, Prof. Nah, kalau kita ingin punya obsesi untuk membangun peradaban dakwah, sesungguhnya apa yang harus kita perkokoh dari dakwah kita hari ini? Ada dua hal yang harus dikokohkan, terutama bagi mereka yang menjadi subjek dakwah. Sebut saja para dai ya. Para dai, daiyah, mubaligh atau mubalighah. Ada dua aspek yang penting untuk ditingkatkan. Yang pertama adalah kompetensi teoritik. Yang kedua, kompetensi teknik. Kompetensi teoritik ini akan membuka wawasan bahwa dakwah itu memang penuh dengan problematika, penuh dengan tantangan, penuh dengan dinamika. Dan teoritik itu nanti dijadikan sebagai sebuah acuan bagaimana kita melakukan dakwah secara bijak agar menjadi tepat sasaran. Tetapi tidak boleh berhenti sampai pada kompetensi teoritik. Harus dilanjutkan dengan kompetensi teknik. Jika kita melakukan tabligh, tidak cukup paham apa yang disebut dengan tabligh. Tetapi juga seorang mubaligh harus paham dan harus ditingkatkan pada penguasaan kompetensi teknik. Bagaimana cara berbicara yang baik, bagaimana memahami audien,
yang kemudian ditingkatkan pada pilihan kata yang tepat. Dan pemilihan kata yang tepat itu menjadi bagian contoh kecil dari kompetensi teknik. Selain itu, kita juga harus memiliki kompetensi-kompetensi teknik yang lainnya. Seiring dengan perkembangan, seiring dengan tantangan, seiring dengan persoalan yang dihadapi. Oke. Jadi kalau kita ingin membangun peradaban dakwah, yang harus diperkokohnya itu adalah fa'ilu tarikh, para pelaku sejarahnya dalam ini dai-nya. Dan ini harus memiliki kompetensi teoritik dan juga kompetensi teknik. Berikutnya, Prof, kan sekarang dakwah sudah berkembang sebagai ilmu. Nah, bagaimana dinamika ilmu dakwah sampai hari ini? Kalau kita melihat perkembangan ilmu dakwah yang awalnya tidak dipahami sebagai sebuah dakwah, tapi lebih dipahami sebagai amar ma'ruf, yang kemudian berkembang dalam sebuah institusi, terutama di tahun 70-an di Indonesia berkembang menjadi sebuah fakultas yang disebut dengan Fakultas Ilmu Dakwah. Nah, perkembangannya sebenarnya sangat pesat. Betul, ya. Karena untuk membangun sebuah ilmu itu biasanya butuh puluhan tahun, bahkan butuh ratusan tahun. Ilmu dakwah itu sangat pesat. Cuma di antara persoalannya ada di antara subjek, dalam hal ini akademisi ilmu dakwah, itu kurang memiliki keberanian dan rasa percaya diri. Mungkin karena dalam bayang-bayang ilmu komunikasi gitu. Nah, ketika kita tidak memiliki keberanian untuk mencoba membuat sebuah proposisi, misalnya membuat sebuah dalil misalnya, itu nanti kita akan terjebak dengan fosil-fosil pemikiran masa lalu. Betul. Yang bisa jadi tidak matching dengan tantangan pada saat ini. Oleh karena itu, para akademisi ilmu dakwah harus berani keluar dari zona nyaman yang hanya memanfaatkan teori-teori dari ilmu yang lain yang kemudian dikembangkan secara spesifik yang membuat ilmu dakwah semakin tegak. Jadi para teoritisi ilmu dakwah tinggal percaya diri saja sebetulnya ya untuk mengembangkan ilmu dakwah ini. Karena jika dilihat dari banyak sebut saja pendekatan filsafat ilmunya kan sudah bisa memenuhi semua. Betul. Ya. Oke, berikutnya Prof. Sekarang Prof sebagai dekan Fakultas Dakwah. Nah, bagaimana dinamika dakwah sebagai institusi ini? Nah, sesuai dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Kiai Aang ya, ada tantangan besar untuk membangun sebuah ilmu dakwah yang lebih ajeng, yang kemudian itu akan menjadi sebuah acuan bagi seluruh pelaku dakwah. Yeah. Maka salah satu di antara obsesi dakwah, obsesi saya sebagai orang yang diberi amanat untuk menahkodai Fakultas Dakwah dan Komunikasi harus membuat sebuah handbook tentang ilmu dakwah. Dan buku itu kemudian akan menjadi acuan baik bagi para akademisi maupun bagi para praktisi. Dan diharapkan buku itu mengupas tuntas tentang berbagai persoalan yang terkait dengan dakwah. Misal, di dalam Al-Quran ada sekitar 7 yang menjadi dasar gerakan dakwah. Di situ ada kata yang berbeda dari kalimat yang berbeda pada ayat yang berbeda. Misalnya, di dalam satu ayat disebut wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Wal takum di sana disebut sebagai fi'il amr. Tetapi di ayat yang lain ada kata ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Itu adalah dasar-dasar proses dan dasar-dasar untuk membangun ilmu. Tetapi sampai hari ini tidak ada satupun yang mengupas tuntas amr yang ada di surat An-Nisa dengan amr yang ada di surat An-Nahl itu posisinya seperti apa. Yang kemudian itu nanti akan berpengaruh pada target atau tujuan di dalam dakwah. Nah, jika itu dikupas tuntas dari ilmu alatnya seperti apa, posisi katanya bagaimana, kemudian dari aspek ayatnya seperti apa,
itu nanti akan melahirkan berbagai kajian. Kajian tentang subjek dalam posisi seperti apa, kajian tentang sasaran atau objek dalam kondisi seperti apa, yang kemudian melahirkan metode yang tepat seperti apa. Karena ayat yang digunakan oleh Allah yang sama-sama untuk dakwah dengan kata yang berbeda bukan tanpa maksud. Saya kira menarik ya dari posisi dakwah sebagai institusi, bahwa mereka yang berada pada institusi dakwah ini harus punya semacam political will untuk terus mengkaji dakwah dalam berbagai macam aspek hingga jadi produknya sebetulnya tadi handbook tentang dakwah. Saya kira luar biasa ini handbook tentang dakwah, lalu mengkaji dakwah multi perspektif, dan itu bisa menjadi konon ya, buku panduan utama kita untuk memantik munculnya peradaban. Semakin sini diskusi kita semakin menarik nih, Prof. Kita harus jeda dulu untuk pesan-pesan berikut ini. Iwan Mandala masih bersama saya, Ang Ridwan, dan Prof. Enjang. Kita masih bicara tentang membangun peradaban dakwah. Prof, dari tadi kita menarik bicara tentang dakwah. Dalam analisa Prof hari ini, apa sebetulnya sih yang jadi problema dan tantangan dakwah kita hari ini? Problema dan tantangan dakwah kita pada hari ini, yang pertama adalah ketika masyarakat ini sudah menjadi sebuah masyarakat digital yang karakteristiknya berbeda dengan masyarakat industri dan masyarakat informasi. Karakter yang paling terasa, sasaran dakwah menjadi sangat instan cara berpikirnya. Sehingga semuanya ingin serba mudah. Padahal bikin mie instan saja pakai proses. Bikin mie instan saja butuh proses. Apalagi untuk melakukan sebuah perubahan. Nah, oleh karenanya tantangan yang paling besar, baik itu manusia sebagai subjek atau manusia sebagai sasaran, adalah tentang bagaimana membangun untuk karakter yang lebih fighting, karakter yang lebih kuat, bahwa ketika kita mengharapkan sebuah hasil, maka kita membutuhkan sebuah proses. Dan insya Allah proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Di dalam prosesnya itu kita membutuhkan banyak kekayaan dalam bentuk pengetahuan yang lebih luas. Termasuk diantaranya adalah pengetahuan terkait dengan masyarakat digital. Prof, era digital ini di satu sisi jadi peluang, ya, di sisi lain kita menduga ada tantangan. Kira-kira untuk konteks dakwah dan membangun peradaban dakwah, seberapa jauh peluang era digital ini kita bisa memanfaatkannya? Sebenarnya sangat terbuka menurut saya. Dengan hadirnya teknologi informasi yang semakin memudahkan, jangan kemudian kita memandang itu sebagai sebuah persoalan. Bahkan saya lebih berpikir itu sebagai sebuah kesempatan. Betul. Karena peluang yang disuguhkan bisa jadi sudah di dalam rekayasa alam hakikat. Tergantung bagaimana kita memanfaatkan peluang itu. Dan tergantung bagaimana konsep diri kita sebagai akademisi, konsep diri kita sebagai pelaku atau sebagai subjek dakwah menangkap berbagai peluang-peluang itu. Dengan hadirnya masyarakat digital yang disebabkan oleh adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, itu akan membangun sebuah masyarakat baru. Betul. Dan masyarakat baru itu kita harus pahami karakteristiknya seperti apa, harapannya seperti apa, lalu kita buat formula baru. Dakwah yang harus dilakukan agar tepat sasaran disesuaikan dengan tantangan dari masyarakat digital itu.
Dan itu akan membangun sebuah ekosistem baru di dalam dakwah. Dalam dakwah ya. Jadi sebetulnya kita tidak mesti pesimis ya. Tidak harus dengan pesimis. Era digital itu. Kita harus jadi orang optimis, di mana yang optimis itu dia mencari peluang dari masalah, bukan malah mencari masalah dari peluang. Oke. Berikutnya, Prof. Untuk akademisi dakwah sesungguhnya, apa yang harus kita tingkatkan hari ini agar betul-betul sinergis nanti dakwah itu bisa kembali membangun peradaban Islam. Bagi para akademisi dakwah, harapan saya itu jangan berhenti untuk belajar. Betul. Karena ketika orang berhenti untuk belajar, dia menutup ruang sukses untuk dirinya maupun untuk melakukan perubahan pada umatnya. Seorang dai akan menjadi lebih baik untuk mencoba menyampaikan Islam ketika dia terus belajar dan tidak untuk berhenti belajar. Betul. Karena proses belajar itu yang akan membangun kesiapan menghadapi berbagai tantangan. Oke. Saya sangat sepakat ya. Akademisi dakwah jangan berhenti belajar ya, jangan merasa di zona nyaman. Terus meskipun tidak mesti berarti formal, karena kalau sudah profesor kan nggak ada lagi sekolah ya. Bisa belajarnya di aspek yang lain. Oke, Iwan Mandala, kita jeda dulu sejenak sebelum kita lanjut perbincangan kita setelah pesan-pesan berikut ini. Ikhwan Mandala masih bersama saya Ang Ridwan dan Prof. Njang. Berikutnya Prof, adakah optimisme bahwa dakwah itu bisa menjadi solusi atas masalah kemanusiaan? Kita tahu kan sekarang masalah kemanusiaan itu begitu nampak jelas ya. Ada LGBTQ, kemudian ada kalau dalam konteks digital itu ada post-trust kah, kemudian ada hate speech, dan lain sebagainya, banyak problem. Kira-kira dakwah ini bisa menjadi solusi nggak untuk problem kemanusiaan? Bahkan saya ingin dan berani menyatakan bahwa dakwah itu adalah solusi masalah kemanusiaan. Betul. Untuk menyelesaikan masalah kemanusiaan itu tidak cukup dengan pembangunan. Betul. Karena pembangunan yang dimaksud itu seringkali berupa fisik. Sementara pembangunan mental spiritual seringkali diabaikan karena sulit sekali untuk membuat laporan pertanggungjawabannya. Betul. Kalau dalam sebuah lembaga resmi pemerintahan. Nah, dakwah, karena sejak awal kita katakan bahwa dakwah itu sebagai sebuah gerakan perubahan. Maka untuk merubah itu tidak bisa diawali dari fisik. Betul. Tapi diawali dari sikap mental. Dan sikap mental itu sebenarnya menjadi dasar untuk melakukan perubahan. Dan ketika kita memiliki sikap mental yang kuat dengan dasar sebagai bagian dari sebuah kegiatan suci, betul, maka orang tidak akan berhenti ketika harus menapaki tahapan demi tahapan. Betul. Dan yang harus dilakukan pada saat ini lebih dulu memperbaiki para pelaku dakwah, bukan memperbaiki sasaran dakwahnya. Jadi kalau dalam ekosistem dakwah, para pelaku dakwah yang harus diperbaiki dulu. Harus diperbaiki dulu. Terlepas mungkin ini kontroversial atau tidak. Oke. Tapi saya melihat satu di antara yang penting dilakukan oleh kita sekarang adalah bagaimana melakukan perubahan untuk menjadi lebih baik para pelaku dakwah itu sendiri. Oke. Membangun sebuah peradaban itu harus digerakkan oleh orang-orang yang sudah baik. Yang sudah baik. Betul. Karena perubahan yang dilakukan akan baik jika para pelaku perubahannya sudah baik. Saya jadi ingat salah seorang filosof
yang berkata, "The good man speak well." Jadi sepakat untuk ini. Ikhwan Mandala, Masya Allah, dari awal sampai akhir kita mengkonsumsi daging semua dalam episode kali ini, terutama tentang kajian dakwah. Saya kira ini masih baru pengantar ya. Kita belum banyak bicara lebih dalam. Insya Allah nanti dalam kesempatan lain kita undang kembali Prof. Enjang untuk diskusi beserta kita, bicara tentang A to Z tentang peradaban dakwah. Prof. Enjang, sebelum berakhir minta closing statement dulu. Apa atau ya? ada quote lah ya bagi Ikhwan Mandala. Oke. Ikhwan Mandala, saya ingin menyampaikan, ketika kita berbicara tentang dakwah, jangan hanya menghadirkan Islam dalam kehidupan, tetapi bagaimana kita mengislamkan seluruh rangkaian kehidupan. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, ketika kita ingin sukses di dalam proses berdakwah, saya hanya ingin sampaikan bahwa sukses itu bukan milik orang pintar, tetapi kepunyaan mereka yang senantiasa berikhtiar. Luar biasa. Ini quote kita hari ini ya, mudah-mudahan memantik spirit kita untuk terus berdakwah. Ikhwan Mandala, bahwa berkembangnya peradaban Islam tidak bisa dilepaskan dari peradaban dakwah. Maka ketika Islam punya obsesi ingin membangun peradaban, titik pijaknya adalah dari membangun peradaban dakwah. Peradaban dakwah, kata Prof. Enjang tadi, hanya mungkin dilakukan ketika para subjek, yakni pelaku dakwahnya, menjadi orang yang bisa inklusif dengan apa itu peradaban. Dan peradaban dakwah yang paling esensial itu adalah perubahan. Gak mungkin ada peradaban tanpa ada perubahan. Mudah-mudahan kita semua memiliki spirit untuk terus berubah hingga Islam agama kita terus menjadi agama yang bisa membangun peradabannya. Kita akan berjumpa kembali dalam episode lain dalam topik kajian yang lebih menarik lagi dengan narasumber para guru besar yang cukup banyak di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Untuk episode kali ini kita cukupkan sampai di sini. Sehat selalu Prof. Enjang, sukses selalu. Mudah-mudahan bisa dilindungi dan dilancarkan oleh Allah dalam mengemban amanat sebagai Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Ikhwan Mandala, saya Ang Ridwan undur diri sampai sini. Wallahu waliyu taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.